No. Oh, nih, Gila dijual di terminal. Jakarta, Indonesia Raya tahu nih gue tuh pacaran sama bosmu yang gemblong itu. Lu kampungan banget sekarang ya. Ngapain lu deketan sama anak janda gatel itu? Hah? Segala pakai di kuburan. Kagak ada tempat hangout lain apa? Restoran kek, kafe kek. Hah? Pokoknya rekan-rekan media harus tenang ya. Juna tidak pacaran dengan Juni. Apalagi mau menikah. Jadi saya harap rekan-rekan media jangan buat berita yang menyudutkan. Masih inget kerja ya dia ya? Pacar yang katrok bin nyebelin itu. Ya ampun Joyce. Nggak usah polos gitu. Aku udah lihat sendiri di TV. Mau apa? Ha? Ngeles apa? Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja aku pakai piyama ngediat di kuburan segala. Ih. Jadi kamu butuh tunangan sama perempuan ini, Pasha? Iya, Ma. Aku mau tunangan sama Juni. Enggak. Mama nggak akan pernah setuju. Kamu lupa apa? Dia yang udah bikin kakak kamu meninggal dunia. Tolong Mama jangan kesel lagi sama Juni. Mas Adam itu meninggal karena takdir Allah. Kita nggak bisa mengubahnya. Mama kecewa sama kamu, Pasha. Cuma kamu satu-satunya yang Mama punya sekarang. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Ma, seingat Pasha, Mama itu orang yang paling pemaaf dan paling baik. Tapi kenapa, Ma? Kenapa Mama sekarang jadi kayak gini? Astagfirullahaladzim. Mas Pasha, udahlah kalau memang akhirnya begini. Yang udah tahu kalau Bu Sofia gak bakalan ngerestuin. Mungkin kita emang belum jodoh, Mas. Kak Juni, pacarnya Joko hilang lagi. Waduh. Sebentar ya Bu Sofia, Mas Pasha. Inyong mau keluar dulu. Kepriben malah mentingin ayang daripada calon mertua. Pacarnya Joko. Ayam tidak punya pendidikan babar plus ya ayam itu. Tidak tahu apa? Saya ini kan pejabat Tombak NKRI, iya Inyong tahu. Harusnya kan kalau ujung tombak NKRI mah bantuin nangkep dong, Pak Rete. Oh ya pasti, saya kan sebagai pejabat ujung tombak NKRI akan melindungi dan membantu warganya. Ayo kita kejar. Ya. Aduh yuk. Katanya ujung tombak. Kok loyo? Udah jatuh aja. Itu tuh, ayo kejar lagi, Gak kuat kamu, Ti. Oh, jadi kayak gitu ya perempuan yang kamu mau? Cewek kayak gitu gimana sih, Ma? Juni itu orangnya ceria. Dia bisa buat hidup Pasha lebih berwarna. Warna apa? Hitam, gelap. Lagian kenapa sih Pasha? Kamu nggak cari perempuan lain? Kalau perlu Mama yang cariin. Oke, nggak apa-apa. Fine. Kalau gitu sampai kapanpun, Mama nggak akan pernah punya cucu. Karena Pasha nggak akan nikah dengan siapapun kecuali dengan Juni. Astagfirullahaladzim. Besar bener ya cintanya Mas Pasha buat Juni. Saya juga bisa. Sebelum kamu lahir, saya juara balap gundu. Nih lihat. Ya, Bapak Kebos. Ya. Lagi kamu ngapain sih ngajak-ngajak saya main gundu? Kamu kan perempuan. Kata Kak Juni itu spasi. Sama aja orang guru Juni. Emansipasi. Spasi. Komputer apa? Udah deh, Bapak Kebos. Nanti capek
Tadi Uti habis nganterin kakak Juni nyariin pacarnya si Joko. Terus kesalahan mamanya Pasha. Kasihan deh Kak Juni. Mamanya Pasha nggak setuju. Hah? Nggak setuju? Serius? Yes! Kan gue udah bilang, rezeki gak kemana. Papa, kayak bos seneng sih. Bodo amat, yang penting gue happy. Emang enak. Makanya jangan suka senang di atas penderitaan orang. Kecil udah nyeramain gue. Rasain. Rasain. Laila. Ya, Bu. Kamu masih mau kerja di sini kan? Kamu nggak masalah kan? Kalau saya nggak ngerestuin hubungan Pasha sama Juni. Ya kan Ibu juga pernah bilang nggak boleh digabungin antara kerjaan sama keluarga. Ya udah, bagus kalau gitu. Terusin. Sepertinya juga Inyong sedih. Tapi Inyong kuat-kuatin aja. Inyong pengen bikin Bu Sofia itu nyesel nggak punya mantu kayak Juni. Nah, Jok, kenalin. Ini Siti, calon istrimu. Ayo dong, kenalan dong. Lah, kok malah melengos sih? Sini dong, aja malu-malu. Ya udah kalau malu nih. Inyong sana deh ngeliatnya. Lah, kalau malah ke sana, sini dong, Jok. Tuh, Jok, sini dong. Udah deh kalau aku malu gini, aku tutup mata ya. Ayo sana kenalan. Aduh, Jok. Aduh. Mah, susah banget sih nerima Juni. Nggak tahu apa, gimana susahnya aku ngelamar Juni. Sekarang Juninya mau, mamanya malah nolak. Jangan sampai Juni jadi mundur gara-gara ini. Iya, gue harus berbuat sesuatu. Gue harus berbuat sesuatu supaya Juni nggak mundur gara-gara mama. Tadi dong akurnya, kan Inyong capek. Hah? Wah, mau jalan ke taman ya udah sana berdua. Ya, Inyong berdua aja, Inyong capek. Halo? Juni, aku minta maaf banget ya soal mama. Walah, apa-apa. Aja dipaksa mamanya. Bijak banget sih kamu, Juni. Kawin! Apa? Langsung kawin? Maksud kamu kita kawin lari gitu? Langsung kawin nggak pakai tunangan? Tidak, sama si Siti lagi kawin tuh. Dari tadi kan Inyong mau kawinin. Taunya kawin sendiri. Padahal dia tadi lari, Inyong sampai capek. Padahal kan Inyong belum sempet nyiapin hajatannya. Aku malu. Pakai kostum nggak? Aku nggak bisa tidur. Halo. Apaan sih dia nelfon gue? Juni, ngapain kamu telepon saya malam-malam? Kangen ya? Dasar genit. Maunya apa sih?
Awas ya. Mau kamu apa sih? Ganggu hidup saya, hah? Kamu nih apa-apaan sih? Saya sumpahin kamu, gak kawin-kawin seumur hidup. Mau? Kok kamu jahat gitu sih sama aku? Sial banget sih hidup gue. Baby. Kamu kenapa nangis? Saya tahu. Pasti masalah cinta. Iya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu kalau saya harus mempertahankan cinta ini atau dilepas aja, Pak. Cinta itu datangnya tidak diundang dan pergi tidak diantar. Jagung dong, Pak. Iya ya. Enggak. Maksud saya gini. Biarkan cinta itu mengalir seperti air. Dan kalau kamu mau meninggalkan orang yang kamu cintai itu, dan itu hanya membuat kamu sakit karena cintanya tidak ikut pergi, maka kamu harus kuat dan pertahankan cinta kamu. Bapak bijak banget sih, Pak. Makasih ya, Pak ya. Kamu orang yang ke 7016 yang bilang saya seperti itu. Satu lagi. Kamu habis ini bersihkan semua ini ya. Lagi ngintip nak Juna. Iya. Bagus. Kita tahu nanya. Bagus. Pak RT. Nak Juna, saya sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI memberikan nasihat. Mengintip itu tidak boleh karena sama juga dengan mencuri pandangan dan mencuri pendengaran. Iya. Aku suka kok sama pria yang berkumis. Kius, ini apa? Pak RT. Pak RT juga nggak boleh curi pandang dong. Oh. Jangan bilang-bilang sama Bu RT ya. Umi udah tahu. Umi, maaf Umi, kilap. Umi, mau kemana? Duh, nih, gara-gara kamu Najuna. Duh, mana ini? Umi, kasirnya di sana. Udah tahu. Aduh, gawat nih. Kok nggak salah ini rumahnya si Juni ya? Iya. Emaknya kan kagak ada ke salon. Juni supermarket. Pot kosong dong. Tahu aja ada makanan. Hah? Ada yang maling tuh. Wow. Kagak dikunci. Ini sengaja? Apa kagak sengaja ya? Aduh, panggilan jiwa tahu aja. Sabar. Makan. Udah kerjain aja tuh. Yes. Ini apa lagi nih? Oh.
Bujuk, Bu Lela rumah beginian aja pakai jebak-jebakan. Emang home alone kali. Berantakan di pirang gua. Dapurnya di mana ya? Ada keroncongan. Itu dia tuh. Kayaknya ada tadi nih. Mantap. Tahu aja ada nasi. Apaan nih? Kata gue tikus sama pakai dijepit beginian. Ini rumah penghuninya debus apa orang ya? Aduh. Saya lu. Juna. Apa sih? Astagfirullah. Gue mau ngomong sama lu. Kamu nih kerjanya apa sih? Dokter kan? Ngapain di sini terus? Di sini nggak ada antibiotik. Lagian di sana urusin pasien kamu aja. Terserah gue dong. Kerjaan gue, pasien gue udah sehat semua. Gue mau ngomong sama lo. Bantuin gue dong, bujukin Juni. Supaya dia mau nungguin gue sampai gue direstuin sama nyokap gue. Gak direstuin ya? Kasian. Gini ya, gue kasih advice buat lo. Kalau memang ya Juni itu cinta sama ente, tungguin sampai beribu-ribu tahun, sampai mati juga nggak apa-apa. Masalahnya Juni itu nggak cinta sama ente. Apa? Gue ngomong ini berdasarkan fakta. Ya, harus tahu. Situ harus tahu. Juni itu masih cintanya sama almarhum Adam. Kecuali situ juga mau mati dulu. Mungkin dia bakal cinta. Cerewet lu ya, kayak ibu-ibu nggak menang arisan. Nih, Ibu marah. Sembarangan kamu ya. Sembarangan ya. Gua ngomong sama lu baik-baik ya. Gua pakai dimasukin lagi. Mas, selesai main obat-obatannya. Mau lewat nih. Udah. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama mencari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Pak Rete. Baru aja mau ke rumahnya Pak Rete, cemburu ketemu di sini. Memang ada apa? Inya mau ngundang, ada hajatan kecil di rumah. Ya, perkawinan sederhana lah. Waduh, pernikahan? Iya. Alhamdulillah, saya sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI sangat bersyukur. Aduh, ya nanti saya bantu. Undangannya mana? Jaluk ngapura Pak Rete, lisan aja ya, soalnya undangannya Raana. Ya, Ina berharap semoga perkawinan ini menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah, terus menghasilkan keturunan yang banyak. Wow, aduh, amin ya robbal alamin. Ya sudah, nanti Pak RT bantu informasiin ke semua tetangga ya. Oh, ya wes, matur suwun ya Pak Rete. Sami-sami. Inya mau pergi dulu. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada gua lapar. Kayak kambing makannya. Selesai nih obat utik. Sedih banget gue. Udah kayak kalian sih gue makan beginian.
main apa ya? Wow. Aduh, gitu. Lihat tadi. Oh, enak. Apaan tuh? Kau jalan pakai mata dong, Neng. Yang mana pakai mata, ini mau pakai kaki. Ntar malah gak bisa jalan dong. Semua juga tahu kau jalan tuh pakai kaki. Ibu, aja nesu-nesu. Sebenarnya tuh ibu tuh ayu banget. Tapi kalau marah-marah ketekuk kayak kantong kresek ya. Mau nggak? Enggak. Maaf ya Bu ya. Udah telat bikin rusuh lagi. Awas ya gue belain ke Pak Darwis. Ya aja Mbak Rede, kan ini nggak sengaja ya. Bodoh. Oh kan ini nggak sengaja. Neng, kalau jalan hati-hati dong. Ih, lihat-lihat. Undangan apa lagi Pak RT? Ayo paling gak demen dah, ngumpul-ngumpul ngerumpi kagak penting. Apalagi arisan, buang-buang duit. Astagfirullah. Mbok ya jangan sujon dulu, Bu Rahmi. Wah, saya tancep Pak RT. Nonton di mana? Saya ikut Pak RT. Lu nyeletuk lagi, gua lelekin ya ame Baki. Aduhnya, masa nonton pakai bakia? Biasanya Abu tuh kalau nonton pakai slop hil-hil. Sudah, kalau cerita aja dari tadi. Saya sebagai pejabat ujung tombak negara yang harus menjaga kedaulatan NKRI ingin menyampaikan undangan pernikahan di rumahnya Juni besok pagi. Aduh, bu ayam budak sampai dengernya. Yang bakal nikah si janda gatel apa anaknya yang tukang nyosor? Astagfirullah. Iya ya, kenapa saya nggak nanya yang mau kawin itu si Juni apa ibunya ya? Astagfirullah. Jamu sari rapet. Ayah kenapa dilelek juga? Telan udah. Astagfirullah, gimana nasib saya nih? Aku cuma bilang ke kamu, Beb. Kamu tuh bener, Juni itu membawa sial. Tuh kan, aku bilang juga apa? Sekarang kamu percaya kan sama aku? Emang Juni itu pembawa sial. Sekarang mana mungkin aku jatuh cinta sama Juni, orang dia bikin aku apes terus. Sekarang kamu percaya kan sama aku? Iya, Beb. Maafin aku ya. Aku udah nuduh kamu. Yaudah, kalau gitu sekarang juga kita kasih tau ke Pak Darwis biar dia dipecat. Soalnya sejak dia di sini tuh sebenarnya kita nggak maju-maju. Hah? Juni dipecat? Aduh. Kok gue jadi nggak enak gini perasaannya? Permisi, yang mau lewat. Loh, Bapak Bos, Mbak Rede, kok mundur kayak undur-undur gitu? Yang bau ya? Ih, lu tuh kita apes tau gak sih? Oh ya wes, kalau gak mau bikin apes, berdoa aja sama Gusti Allah biar dilindungi ya. Tuh, kena apes itu bukan gara-gara inyong. Emang bawaan dari lahir. Permisi. Juni! Jangan lari lo! Ada nih gue kerjain sama anak nih. Ayo. Masya Allah, kayaknya si Uti. Loh, kenapa itu? Ada yang ngejar tuh? Jangan-jangan jadi korban pedofilia itu anak. Stop! 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 Saudara Antong! Saudara ngapain, ah? Ada apa ini? Ngajar-ngajar anak kecil kayak orang pedofilia aja.
saya sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI wajib melindungi warganya yang teraniaya. Ini anak nakal. Kagak dilihat nih. Dikata gua singkong tabur sama tepung. Nakal bagaimana? Coba jelaskan kepada saya. Hah, ini anak masuk ke rumah Ibu Lela kagak ada izin. Bukannya itu bahaya? Gue selaku pemuda sini kagak mau ngebiarin kalau ada keadaan beginian. Dasar modus. Bagaimana mau izin? Lah orang itu si Uti tinggalnya di sini kok. Dia itu kan anak angkatnya Ibu Lela. Wow. Ya pasti udah diizinin. Saudara Entong, lagian ngapain saudara di sini, ha? Di dalam rumahnya Bu Laila? Numpang makan. Hah? Kurang ajar. Mau lari kemana? Jangan lari. Woi. Iya. Nggak usah dikejar, Pak RT. Kan Uti udah kasih ini. Apa terus-terus? Kamu itu cerdas. Dasar maling teriak maling. Kamu itu cerdas. Dasar ya, Pak RT kagak ada akalnya. Masa ngundang kagak tahu siapa? Kira-kira menurut Papi siapa, Pi? Si janda gatel apa anaknya, Pi? Papi kok wajahnya melo bener. Enggak, Mi. Papi perhatiin, dandanan Mami kok makin cakep deh. Perhatiin? Yang ada dari tadi Mami perhatiin Papi. Lagi ngelamunin siapa coba? Tadi Pak RT kesini nganterin undangan siapanya. Aduh, Dinas Gatel mau nikah. Lah, buang apanya? Oh, tapi bagusnya kalau dia mau nikah duluan, berarti kan nanti pemuda kampung sini jadi berbalik, ngerebutin Bu A lagi deh ya. Syukurlah kalau semuanya pada setuju, Bu A seneng. Nanti nikahnya Bu A berarti diiringin reoknya. Nanggep kuda lumping, tapi lu yang ngunyah beling. Dangdut keliling. Tak modal. Tadi Kak, di rumah ini tuh ada maling. Walah dalah. Ya ampun, nekat banget tuh maling. Siang-siang bolong udah belusukan di rumah Inyong. Untung aja ndak ada yang nyimpen berlian. Tenang aja Kak, kan ada Uti di rumah. Itu maling pasti nggak berani kembali ke sini lagi. Uti juga harus hati-hati. Kalau malingnya nekat ngapa-ngapain Uti priben. Iya Kak, tenang aja. Insya Allah Uti nggak kenapa-napa. Maafin Kak Duni ya. Kak Duni tadi nggak ngajak kamu ke supermarket. Habis tadi mau bangunin kamu, ngeliat kamu tidurnya pules, plek gitu. Gak tega. Aduh Jun, Ibu jadi khawatir kalau ninggalin si Uti di rumah sendirian. Mending gini aja, besok ikut Ibu ke salon, Priven. Beneran ya Bu? Uti mau dikeritingin kayak artis itu tuh. Artis apa? Yang goyang begini nih. Jan lucu banget lagi bocah. Uti, besok itu kalau ke salon ikut Ibu kerja, bukan megal-megol kayak bebek, ya. Lah, pasangan Bu A siapanya? Bunglon. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya.
Mau lari kemana kamu sekarang? Boro-boro mau lari Pak RT. Gue berdiri aja udah kagak kuat. Gue moncrot dari tadi sore. Ini nih, kalau modus ya begini. Makanya jangan suka makan makanan yang haram. Iya. Gue kapok. Gue kagak mau nyolong lagi. Ntar makanannya gue jual aja dah ya. Astagfirullah. Itu mah sama aja, Tong. Sama-sama haram. Kalau bahasa koruptornya itu money laundry. Saya sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI harus memberikan peringatan kepada warga. Awas, aduh, tambah kenceng nih bunyinya sama baunya. Kebetulan nih, tolongin, bangunin. Ayo, lepas, bangunkan. Nih Jo nih, Jo. Oh iya Jo. Dah buah, pantes belaho untuk nyuci abis. Lu pakai di mata. Ngapa itu? Kelir berebut. Rame banget tuh mata. Nyonya, jangan merasa bersaing gitu sama Pua. Pua jadi ndak enaknya. Pua ini kan dulu juga pernah ikut audisi Girben. Girben? Persneling kali lu. Gimana? Hentikannya? Bibir lo no, kayak orang kebeler. Manis kan? Nanti kan Pua di sana mau tebar pesona. Tempat tahu nanti di sana Pua dapat jodoh. Manis kan ya? Atur dah. Ya Allah, Mami, dandan pakai pindah dari dalam ke sini. Mi cepetan deh, Entar ada keburu mulai tuh ijab kabul. Cepet. Siap Tuan. Woi, pasangan gua nih. Lah, pasangan Pua siapanya? Bunglon. Alhamdulillah ya, sekarang Bu Laila sudah menikah. Jadi suami kita aman. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menjalankan amanah dari saya untuk hadir ke rumahnya Nak Juni. Terima kasih. Sama-sama. Ini ada apa ya Pak RT? Kok rame gini di rumahnya Inyong? Gimana Bu Lela, akad nikahnya udah selesai ya? Maaf ya kami terlambat. Pengantin? Siapa yang mau nikah Pak RT? Loh, saya sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI kemarin tuh menerima undangan pernikahan dan suruh menginformasikan ke semua warga sama Nak Juni. Juni? Aduh, ini pernikahannya kok cuma begini. Emang jadi nikah? Kok nggak ada tendanya, nggak ada makanannya, nggak ada kursinya, nggak ada cateringnya? Kalau kagak punya modal sih tawan kagak jadi kawin kali. Bu Rahmi, yang namanya pernikahan itu tidak harus mewah. Yang penting sah di mata agama. Pernikahan yang sah di mata agama harus ada mempelai wanita dan mempelai pria. Harus ada wali dari pihak perempuan. Dan harus ada 2 saksi pria dewasa. Dan satu lagi, harus ada ijab, yaitu penyerahan mempelai wanita. Dan kobul, yaitu penerimaan mempelai laki-laki. Lah ini siapa yang mau nikah Pak RT? Lah tamunya wes sekali. Aduh maaf ya menunggu. Ini kita habis memandikan kedua mempelai, ayam Joko sama ayam Siti. Hah? Saya pergi nggak apa-apa. Nggak bisa. Karena kamulah orangnya. Karena
kagak ada akalnya. Segala kawinan ayam pakai ngundang. Itu namanya dia peduli sama tetangga. Nah, si Juni itu mau bagi kebahagiaan sama kita, Mi. Kebahagiaan. Ntar yang ada tuh ayam gue potong. Udah bisa-bisa uangnya buat beli makeup, buat dandan. Nggak taunya kawinannya cuma sama ayam. Gantiin duitnya buahnya. Salah lu yang keganjenan. Tuan, saya disuruh minta sama Tuan. Katanya. Gue kalau alinin dia sama juga gila gue. Mendingan gue ke dalam ini ya. Ayo, Wan. Iya, Pi. Kalau sama dia mah yang waras ngalah. Iya. Wan, ayo, Wan. Wah, nanti. Wah, gue ada receh. Wah, nanti. Wah, ini apa lu? Wah. Gue ki priben toh, Jun. Mau kawinin ayam aja sampai panggil-panggil Pak RT segala. Dan apa kowe ki ah? Ya, gak apa-apa lah Bu, masa si Joko sama di Siti didiskriminasi. Walah Jun, kuwi itu pitik, bukan manusia. Masa mau pada-padake sama manusia sih Jun? Sama aja dong, kan Joko sama Siti punya perasaan. Ya toh, Jok? Tuh, iya tuh. Kan Juni juga pengen yang terbaik buat Joko sama Siti. Ya tapi nggak gitu juga kali Jun. Kowe sampai undangnya Pak RT. Bener toh kowe ngundang Pak RT? Suruh warga kampung datang ke kawinan pitikmu itu. Yo, udah Bu. Juni cuma minta supaya ada doa buat si Joko sama si Siti. Orang syukuran kecil doang. Oh alah Jun, kok tambah gendeng sih Jun. Ibu pikir kamu yang kawin, ini kok malah pitikmu. Orang waras kowe iki Jun. Ah, kepriben sih kowe iki Jun. Ibu tahu, mamanya Mas Pasa nggak mau Juni nikah sama Mas Pasa. Oh, atau maksudnya Juni nikah sama Joko gitu. Ya, mau kawin kan? Jok, sini. Sini dong. Pasha, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim, badan kamu panas, ke dokter aja ya. Mama anter ya. Pasha nggak apa-apa, Ma. Pasha cuman butuh istirahat aja. Sama Pasha butuh ketemu sama Juni. Kamu tuh ya, lagi sakit gini masih aja tetap mikirin Juni. Apa? Mas Pasa masuk rumah sakit, Bu? Loh, dokter emang bisa sakit juga ya? Ya priben sih kowe. Dokter kan juga manusia. Wis ta, tengokin Mas Pasha ya Jun. Bu, priben ya. Yang tura enak sama Bu Sofia. Ntar Bu Sofia nesu-nesu lagi karo Inyo. Lah dalah, sing penting niat mula apik Jun. Wis, tengokin Mas Pasha ya. Lela, gimana? Bujuk terus ya Juni sampai mau. Iya Bu, ini juga lagi dibujuk. Halo Jun, kowe buru-buru kesini ya Jun. Aja ngapusi. Tengokin Mas Pasha ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rede, Inyo mau izin sebentar. Jengukin Mas Pasha lagi sakit. Sedih lu tadi ya. Pasha sakit. Ih, pasti kesambet apesnya Juni. Mbak Rede? Iya, saya pergi, nggak apa-apa. Gak bisa. Mas Pasa! Mas Pasa! Mas Pasa! Mas Pasa! Alhamdulillah.